Oke, mungkin ada di antara kalian yang mau beli stick OP DS3 ya. Jadi stick ori pabrik DS3. Nah, itu kan kalau kalian lihat di marketplace atau di Shopee atau di Tokopedia ada dua pilihan ya, pakai yang dua motor atau pakai yang satu motor. Harganya beda. Jadi beda harganya sekitar 5.000. Jadi ada stick yang cuma motornya satu, analog getarnya itu satu, ada yang dua. Nah, apakah berbeda? Ternyata setelah aku coba beli yang satu motor, kok dilalah berbeda dengan yang dua motor. Tentu beda, satu motor, dua motor beda. Tapi ini ada beda yang lain teman-teman ya. Jadi ini coba aku kasih contoh jenis stick yang satu motor yang bakal aku bongkar ya. Kalau yang dua motor sudah biasa, sudah hafal aku isi di dalamnya seperti apa ya, dari analognya, dari tutup analognya, semuanya itu udah hafal ya. Nah, ini yang satu motor ini coba aku beli karena harganya sedikit miring dan sedikit murah. Apakah beda dengan yang dua motor? Ternyata beda. Coba kita bongkar ya. Ini contoh aku beli stick OP yang satu motor. Nah, untuk satu motor ini juga beda-beda. Ini kemungkinan beda produksinya aja. Jadi ada yang tutup analognya terlalu kecil, ada yang besar. Jadi kalau yang terlalu kecil tutup analognya dan juga diameter leher topinya itu kalau diputer di sticknya itu bunyi tek 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 tek, nggak enak gitu, kurang halus diputarnya ya, seperti itu. Oke, itu sedikit kelemahan kalau kalian misalnya beli stick OP yang satu motor gitu ya. Iya. Jadi nanti kesimpulannya nanti di akhirnya ini beli yang satu motor atau yang dua motor gitu loh. Jadi ini pengalaman pertama Cak Kus beli yang satu motor dan penasaran coba Cak Kus bongkar ya. Nah, ini coba kita bongkar aja sticknya ya. Nah, ini contoh dari pembelian, contoh ini tak foto ini 1, 2, 3, 4. Nah, ketika ada foto analog miring itu coba tak puter-puter, ternyata kok kurang enak gitu loh ya. Iya, nanti kita bongkar. Nah, ini coba kita bongkar. Nah, untuk bautnya ini kebetulan panjang-panjang. Iya, ada yang pendek, ada yang panjang gitu ya. Kalau yang dua motor biasanya pendek-pendek gitu ya. Oke, nah ini sudah kita bongkar. Ternyata sticknya sudah pakai baterai polimer ya. Ini menunjukkan bahwa ini produksi baru. Kalau stick OP yang produksi agak lama pasti baterainya akan warnanya biru ya. Semuanya seperti itu. Tapi kalau yang produksi baru-baru ini ya pasti baterainya kebanyakan adalah jenis baterai polimer ya. Nah, seperti ini. Oke, sticknya sudah kita bongkar, jenis baterainya polimer, kemudian motornya cuma satu di sebelah kiri ya. Cuma satu ndil di sebelah kiri untuk motor getarnya. Nah, coba kalian lihat itu baterai polimer ya. Kemudian getarnya cuma satu atau motornya cuma satu. Apakah penting motor itu ya? Kalau buat yang suka getar-getar ya dibikin penting-penting aja. Terutama kalau main PES nanti getarnya diaktifkan misalnya, itu kan bisa getar juga ya. Tapi kalau Cak Kus emang nggak suka, tak getarin sticknya supaya baterainya awet. Jadi tak nonaktifkan atau tak putus semua kabel motornya kalau dibuat si rental gitu ya. Itu. Oke, PCB-nya sama seperti ini. Mesinnya atau PCB papannya sama kayak yang dua motor jenis OP, semuanya sama untuk PCB plastik dan juga PCB mesinnya ya. Tapi ada yang beda ini di analognya. Nah, ternyata analog yang di motor satu ini, stick DS3 yang motor satu, analognya lebih yang kebiasa. Jadi ini sekedar contoh ya, satu sampel yang tak bongkar ini. Analognya warnanya hitam. Iya, hitam itu ya mungkin ini umurnya kalau dipakai di rental itu bisa 2 minggu udah patah itu analognya, sudah leto ya. Jadi cenderung nggak awet, terlalu biasa analognya. Untuk yang ini ya, yang analog hitam ini coba kamu lihat, dua analog ini, trimpotnya yang warna hitam tuh loh teman-teman ya. Nah, itu bikin lemah. Tapi ada warna hitam yang bagus ada. Jadi ada jenis analog yang tripodnya warna hitam tapi bagus, itu sampai 3 bulan awet ya. Jadi ada yang agak kebiru-biruan, tiangnya ya, tiang plastiknya ini warnanya agak kebiru-biruan, itu ada yang awet bisa sampai 3 bulan. Tapi harga sticknya mahal,
zaman itu di atas 90.000 ya. Untuk OP itu pernah keluar edisi seperti itu dari pabrik ya, pernah terjadi. Tapi akhir-akhir ini jarang, cenderung yang lebih harganya lebih murah. Mungkin itu cara penjualan pabrik biar cepat laku aja, jadi harga dimiring-miringkan lebih murah, tapi kualitasnya juga jadi turun. Jadi emang ada harga, ada kualitas. Harga agak mahal, memang kualitas analognya tuh bagus dan kuat ya. Kalau harga yang lebih murah, kualitasnya agak lebih di bawah lagi. Nah ini buat teman-teman bisa milih nanti pakai yang motor 1 atau motor 2. Nah kemudian ini contoh analognya yang hitam yang biasa ya. Tapi kalau yang motor 2 itu biasanya analognya warnanya hijau atau biru. Nah ya, warna analognya hijau atau biru. Nah itu jauh lebih kuat daripada yang hitam yang motor 1 itu teman-teman ya. Ini sekedar contoh aja. Iya, yang pasti analognya yang dipasang di motor 1 sama di stick DS3 yang motor 2 beda. Kalau yang motor 2 biasanya warnanya hijau atau biru analognya, itu jauh lebih kuat, paling nggak ya 1 bulan masih bisa awet. Kalau yang hitam ini kadang-kadang mungkin cuma 2 minggu udah letoy buat rental ya itu. Nah itu kurang lebih sedikit review stick original pabrik DS3 yang motor 1. Jadi kalau kalian beli di marketplace itu kan ada motor 1 pilihannya, ada yang motor 2, harganya sekitar beda 5.000. Dari casingnya juga agak sedikit berbeda, jauh lebih bagus yang motor 2. Itu dari pengampatanku, mungkin beda dengan pengampatan teman-teman ya. Jadi untuk baterainya sudah polimer sementara untuk analog juga beda. Oke, sekarang kita ke kesimpulan aja. Lebih baik pakai yang motor 1 atau yang pakai motor 2. Kalau pengen murah ya pakai motor 1, tapi aku merekomendasikan kalau bisa pakai yang motor 2. Dari coba beli yang motor 1 memang sedikit agak kecewa itu. Tapi karena penasaran, pengen tahu dalemannya gitu ya. Apakah sama dengan yang motor 2? Ternyata tidak sama. Karena yang motor 2 cenderung harganya lebih mahal ya. Jadi analognya lebih bagus dan lebih tahan lama. Itu aja bedanya yang motor 1 dan motor 2. Karena emang jarang dipakai kalau Cakus ini antara motor 1 atau motor 2 itu semuanya tak potong, nggak tak pakai. Buat pemberat aja nanti ya. Jadi motor itu tak kasih 2 buat pemberat aja supaya yang megang itu kayak berat gitu sticknya, itu aja ya. Oke itu, jadi buat teman-teman kalau mau pilih stick ori pabrik itu pilih yang motor 1 atau motor 2. Aku merekomendasikan pakai yang motor 2 aja. Dari casing lebih mantep ya. Terus juga dari analog juga lebih bagus, warna yang biru atau yang hijau lebih kuat itu ya. Terus dari dari casing, dari karet juga jauh lebih bagus yang motor 2. Itu dari stick yang pernah aku bongkar antara stick yang motor 2 sama yang motor 1. Jadi aku merekomendasikan pakai yang motor 1. Terus dari analognya juga, kalau yang motor 2 cenderung lebih enak juga diputar, jadi lebih normal daripada yang motor 1. Itu aja bedanya, terutama yang paling mencolok di analognya itu ya. Ada kelemahan di motor 2 analognya kok yang biasa banget gitu ya. Jadi kayak cepat rusak paling 2 minggu kalau untuk rental, itu aja ya. Oke, itu sedikit yang bisa Cakus kasih tips sederhana memilih stick kalau beli di marketplace, itu beli yang motor 2 atau beli yang motor 1. Getarnya ya, tergantung kalian ya. Kalau kiranya ini bisa bermanfaat buat kamu, silahkan ambil. Kalau kiranya kalian nggak setuju, ya di skip aja atau diabaikan gitu ya. Begitu teman-teman ya, untuk memilih stick kalau Cakus lebih rekomen pilih yang motor 2 ya. Untuk stick OP DS3 yang pasti ini produksi baru teman-teman ya. Itu. Oke, aku rasa itu tips untuk kali ini. Pilih stick DS3 OP yang motor 1 atau yang motor 2. Cakus lebih milih yang DS3 yang motor 2 kalau beli di marketplace gitu ya. Biar nggak kecewa gitu ya. Biar penilaiannya nggak semakin jelek. Waduh, DS3 begini. Padahal ada bedanya antara motor 1 dan motor 2. Itu dari eksperimen yang tak coba review stick DS3 yang coba aku beli di motor 1 ini. Oke,
Itu yang bisa aku sajikan di konten kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian yang mau beli stick DS3 OP, terutama pilih yang motor 1 atau yang motor 2. Aku rekomendasikan untuk beli yang motor 2 saja. Oke, terima kasih sudah nonton Cak Kos PS. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hasta la vista.